Ibu-ibu yang kami cintai, pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang berubah, diam-diam, di bagian paling pribadi dari tubuh kita? Bukan hanya keriput di wajah, bukan sekadar rambut yang mulai memutih, tapi di area yang seringkali kita diamkan, kita abaikan, bahkan kita anggap tabu untuk dibicarakan, organ intim wanita. Usia boleh bertambah, tapi rasa kaget itu tak pernah hilang ketika kita menyadari ada hal-hal aneh yang mulai terjadi. Dari rasa kering yang makin menjadi jadi, perubahan warna yang bikin bingung, sampai bentuknya yang tak lagi seperti dulu. Bahkan ada yang merasa seperti ada yang keluar dari dalam, atau merasa tidak nyaman saat duduk terlalu lama. Semua itu terjadi, sering tanpa kita pahami, dan sayangnya, tidak banyak orang yang mau membicarakannya dengan jujur. Kami tahu, topik ini bukan hal yang biasa. Banyak dari kita mungkin merasa malu, risih, atau bahkan takut dianggap aneh. Tapi justru karena itulah video ini penting. Karena, kita akan membahas 7 perubahan paling gak masuk akal yang bisa terjadi pada organ intim wanita, setelah usia 67 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar. 7 perubahan yang membuat banyak wanita lansia di Indonesia merasa bingung, takut, bahkan menangis diam-diam karena merasa, ada yang salah dengan tubuh mereka. Tapi tenang, Anda tidak sendiri. Di sini, di channel ini, kita akan membicarakannya secara jujur, manusiawi, dan penuh kasih sayang, tanpa menghakimi, tanpa rasa malu, karena Anda berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Anda, dan bagaimana menyikapinya dengan tenang dan bijak. Bu Sumarni adalah seorang ibu rumah tangga berusia 68 tahun. Ia tinggal di desa kecil bersama suaminya yang juga sudah pensiun. Sehari-hari ia memasak, menyiram bunga, dan sesekali menggendong cucunya yang datang berkunjung. Tapi akhir-akhir ini, ia merasa ada yang tak biasa. Organ kewanitaannya terasa makin kering, bahkan kadang seperti nyeri saat ia bergerak. Ia juga mulai sadar, ada perubahan warna di sana. Awalnya, ia pikir hanya efek usia, tapi lama-lama, ia merasa risih sendiri. Ia malu cerita ke anaknya, bahkan ke suaminya sendiri. Ia hanya bisa diam. Namun suatu hari, saat sedang bersih-bersih, Bu Sumarni kaget bukan main. Ia merasa seperti ada yang menonjol keluar dari dalam tubuhnya. Ia panik. Tapi, tetap diam. Karena ia takut dianggap rewel, atau lebih parah takut, jika itu pertanda penyakit. Kisah Bu Sumarni mungkin juga terjadi pada banyak dari kita. Mungkin Anda, atau teman, atau saudara perempuan Anda, pernah atau sedang merasakannya. Kita seringkali tidak tahu harus bertanya ke siapa, atau bahkan tidak sadar bahwa perubahan yang terjadi, adalah sinyal penting dari tubuh kita. Padahal, semua ini bisa dicegah atau ditangani lebih awal jika kita punya pengetahuan yang cukup. Dan itulah kenapa video ini dibuat untuk Anda. Untuk memberi ruang aman, berbagi informasi yang jujur dan mudah dipahami, serta memberi kekuatan kepada setiap wanita usia lanjut agar tetap sehat, percaya diri, dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi perubahan alami tubuh. Sebelum kita mulai membahas satu persatu perubahan mengejutkan itu, mari kita berikan afirmasi positif untuk diri kita sendiri. Tulis di kolom komentar sekarang juga. Saya berhak untuk tahu, saya berhak untuk sehat, dan saya tetap indah di usia ini. Tulisan Anda bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa menjadi semangat bagi ibu-ibu lain yang sedang diam-diam berjuang dengan tubuh mereka. Karena kita semua layak mendapatkan hidup yang nyaman dan bahagia, tanpa rasa takut atau malu atas perubahan yang terjadi. Ingat, usia bukan batas untuk peduli pada diri sendiri. Bahkan di usia 60-an, 70-an, atau lebih kita masih bisa tetap kuat, sehat, dan penuh semangat, asal tahu bagaimana menjaganya. Jadi, yuk tonton video ini sampai selesai. Karena perubahan nomor 5, akan membuat Anda berpikir 2 kali, sebelum menganggap itu hal biasa. Dan perubahan nomor 7 bisa jadi salah satu sinyal paling serius yang sering terlambat disadari. Dan jika Anda merasa video ini penting, bermanfaat, dan bisa menyelamatkan banyak wanita di luar sana, jangan ragu untuk subscribe channel ini sekarang juga. Karena di sini, kita akan terus membahas topik-topik penting seputar kesehatan wanita lansia, dengan cara yang mudah dimengerti, jujur, dan penuh kasih. Mari jaga tubuh kita bersama, karena Anda pantas mendapatkan perhatian, bahkan lebih dari sebelumnya. 1. Organ intim terasa sangat kering dan gatal seperti terbakar. Ibu-ibu, pernahkah Anda merasa ada perubahan di organ kewanitaan yang awalnya hanya sekadar rasa tidak nyaman, lalu lama-lama berubah jadi gatal, kering, bahkan seperti terbakar diam-diam? Ini bukan hal sepele.
Banyak wanita setelah usia 60-an mulai merasakan kekeringan ekstrim di area tersebut. Penyebab utamanya adalah penurunan hormon estrogen yang sangat drastis setelah menopause. Estrogen adalah hormon yang menjaga kelembapan alami pada dinding vagina. Saat hormon ini turun, jaringan di area tersebut menjadi lebih tipis, kering, dan kehilangan perlindungan alaminya. Rasanya seperti kulit yang mengelupas, tapi terjadi di area yang paling sensitif. Apa yang terjadi kemudian? Gatal, nyeri, panas, bahkan bisa sampai lecet saat bergerak atau buang air kecil. Banyak yang diam dan menganggap ini wajar, karena sudah tua. Padahal, diam bisa memperparah kondisi. Tidak sedikit lansia yang sampai sulit berjalan atau duduk karena iritasi di area kewanitaan. Bahkan ada yang mengira terkena infeksi atau penyakit serius, padahal masalahnya sederhana. Kekeringan akibat hormon yang menurun. Tapi justru karena sederhana, ia sering diremehkan dan dibiarkan terus berlangsung. Padahal, ada solusi alami seperti pelembab vagina berbasis air, menjaga asupan cairan, hingga terapi hormon jika perlu. Kita hanya perlu mau jujur mendengarkan sinyal tubuh kita sendiri. 2. Warna kulit sekitar organ intim tiba-tiba berubah gelap atau memucat. Salah satu perubahan yang bikin wanita kaget setelah usia 67 tahun adalah perubahan warna pada bagian luar organ intim. Banyak yang bilang, kok jadi lebih gelap ya Bu? Atau malah sebaliknya, loh kenapa malah memucat? Tenang, perubahan ini bisa terjadi secara alami, akibat perubahan sirkulasi darah dan hormon. Tapi justru karena sering terjadi, banyak yang tidak sadar bahwa ini bisa jadi sinyal awal gangguan kesehatan. Warna yang menggelap bisa saja disebabkan oleh penumpukan pigmen akibat gesekan berulang dan perubahan hormon. Tapi bila terlalu gelap, atau terlihat belang, itu bisa jadi tanda sirkulasi tidak lancar. Apalagi, jika disertai rasa panas, gatal, atau berbau. Sebaliknya, jika warnanya menjadi sangat pucat, bisa jadi itu pertanda jaringan mulai kehilangan suplai darah sehat. Kondisi ini bisa menyebabkan area tersebut menjadi lebih mudah iritasi, atau bahkan mati rasa. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa kasus perubahan warna adalah tanda awal dari kanker kulit di area genital, walaupun kasusnya jarang, tetap perlu diwaspadai. Maka penting untuk tidak menyepelekan perubahan warna, amati baik-baik. Jika warnanya berubah sangat mencolok, apalagi disertai rasa nyeri atau timbul benjolan, sebaiknya segera konsultasi. Ini bukan soal estetika, tapi soal menyelamatkan diri sendiri dari resiko yang lebih serius. 3. Bentuk luar organ intim mulai mengecil seperti mengempis. Bu, saya merasa bagian luar organ saya mengecil, seperti kempes. Apakah ini normal? Pertanyaan seperti itu seringkali terdengar dari wanita usia 67 tahun ke atas. Dan jawabannya adalah, ya, ini bisa terjadi, dan sangat umum, tapi tetap perlu dipahami. Perubahan bentuk pada organ intim, terutama bagian luar seperti labia mayora, bibir luar, memang bisa tampak mengecil. Ini terjadi karena jaringan lemak di area tersebut berkurang, elastisitas kulit melemah, dan sirkulasi darah menurun. Semua itu akibat alami dari proses penuaan dan penurunan hormon estrogen, yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun, perubahan ini sering membuat wanita kehilangan rasa percaya diri. Banyak yang merasa, bukan dirinya lagi, bahkan, merasa malu pada pasangan. Bentuk yang berubah juga menyebabkan gesekan lebih besar saat berjalan, duduk, atau berpakaian ketat, hingga menimbulkan lecet. Tapi yang lebih berbahaya, jika bentuknya berubah terlalu drastis, atau terasa seperti ada jaringan yang menggantung keluar, maka bisa jadi ini adalah prolaps ringan, yang belum disadari. Maka, perubahan bentuk jangan hanya dianggap masalah estetika. Ini tentang kenyamanan, kesehatan, dan tanda peringatan dari tubuh. Jangan takut memeriksa, jangan malu bertanya. Bentuk boleh berubah, tapi diri kita tetaplah wanita kuat dan berharga. 4. Sensitif berlebihan, atau justru mati rasa saat disentuh. Salah satu hal paling membingungkan bagi wanita lansia adalah perubahan rasa di organ intim. Beberapa merasa lebih sensitif dari biasanya, tersentuh sedikit saja sudah terasa nyeri. Tapi ada juga yang sebaliknya merasa seperti kehilangan rasa sepenuhnya. Keduanya sama membingungkan. Kenapa saya cepat ngilu saat cebok? Atau, kenapa saya tidak merasakan apa-apa, seperti mati rasa? Ini semua bisa terjadi akibat penuaan jaringan saraf di sekitar organ intim. Saraf-saraf tersebut bisa menjadi lebih sensitif atau kehilangan kepekaannya,
tergantung dari kondisi hormonal, tekanan darah, hingga riwayat penyakit lain seperti diabetes. Perubahan ini sangat memengaruhi kualitas hidup. Ada ibu-ibu yang akhirnya tidak bisa tidur nyenyak, karena rasa ngilu yang tidak berhenti. Ada juga yang baru sadar tidak merasakan apapun bahkan saat mengalami infeksi ringan, karena area tersebut sudah tidak sepeka dulu. Dan ini berbahaya. Mati rasa bisa membuat kita tidak menyadari luka kecil, atau infeksi yang berkembang diam-diam. Sedangkan sensitif berlebihan bisa menyebabkan rasa sakit berkepanjangan saat duduk atau berjalan. Ini bukan biasa-biasa saja. Tubuh kita sedang bicara. Kita hanya perlu belajar mendengarkannya, karena di usia ini, perhatian kecil bisa menyelamatkan hidup. 5. Urine bocor saat batuk, bersin atau tertawa. Kenapa saya pipis sedikit tiap kali batuk, atau saya jadi takut tertawa keras-keras karena suka bocor sedikit? Fenomena ini dikenal dengan istilah inkontinensia urin dan sangat umum terjadi pada wanita usia lanjut. Ini terjadi karena otot dasar panggul melemah, terutama setelah mengalami kehamilan, menopause, atau karena tidak pernah dilatih. Organ-organ di bawah mulai kehilangan kekuatan untuk menahan tekanan. Akibatnya, saat ada dorongan tiba-tiba seperti bersin atau tertawa, urine pun keluar tanpa kontrol. Ini bukan salah kita, bukan karena ceroboh atau jorok. Ini adalah tanda nyata dari tubuh yang lelah dan butuh dukungan, tapi banyak ibu-ibu yang malu. Mereka diam, menyembunyikan, dan memakai pembalut berhari-hari, tanpa mencari solusi. Padahal, kondisi ini bisa diperbaiki. Dengan latihan sederhana seperti senam Kegel, menjaga berat badan, atau terapi fisik dasar panggul kita bisa mengembalikan kontrol itu perlahan-lahan. Tidak perlu malu untuk minta bantuan, inkontinensia bukan akhir dari kenyamanan hidup, ini hanyalah panggilan tubuh kita, agar kita mulai lebih peduli. Dan ingat, ibu-ibu tercinta menjaga kehormatan dan kenyamanan diri bukanlah hal remeh. Justru itulah bentuk cinta pada diri sendiri. 6. Cairan berubah dan menjadi lebih berbau. Ibu-ibu yang baik, pernahkah Anda mendapati cairan yang keluar dari area kewanitaan berubah warna, jadi lebih kental, lebih lengket, bahkan baunya lebih menyengat dari biasanya? Jangan panik, tapi juga jangan diamkan. Banyak wanita lansia setelah usia 65 tahun mengalami perubahan yang membuat mereka bertanya-tanya. Ini normal atau pertanda penyakit? Biasanya, cairan vagina yang sehat berwarna bening hingga putih susu, tidak terlalu berbau, dan jumlahnya sedang. Namun, setelah menopause, karena kadar estrogen turun drastis, bakteri baik dalam area kewanitaan ikut berkurang jumlahnya. Ketidakseimbangan ini memungkinkan bakteri jahat tumbuh lebih cepat, dan ini yang sering menjadi sumber perubahan warna, bau, dan tekstur cairan. Lebih dari itu, ada ibu-ibu yang merasa khawatir, karena cairannya berubah menjadi kekuningan, kehijauan, bahkan sedikit berdarah. Baunya pun berubah menjadi amis, atau seperti besi berkarat. Banyak yang mengira itu tanda habis mens, padahal, sebenarnya itu bisa saja pertanda awal dari infeksi serius, seperti vaginosis bakterialis, infeksi jamur, atau bahkan kanker serviks. Tapi karena rasa malu, takut dihakimi, atau bingung mau periksa ke siapa, banyak wanita memilih diam. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti pap smear, atau tes pH vagina, kita bisa tahu masalahnya sejak dini. Tubuh kita tidak pernah berbohong, Bu. Jika ia mengeluarkan sinyal melalui cairan yang berubah, itu artinya ia sedang minta perhatian. Jangan biarkan kekhawatiran tumbuh sendiri. Lebih baik kita tahu dan tangani lebih awal, daripada menyesal belakangan. Karena kesehatan organ intim adalah hak setiap wanita di usia berapapun, dan tidak boleh diabaikan. 7. Munculnya rasa berat seperti ada yang menonjol dari dalam tanda bahaya, yang sering dianggap angin lewat. Pernahkah Anda merasakan sensasi seperti ada sesuatu yang menonjol keluar dari area kewanitaan saat berdiri lama, mengejan, atau bahkan saat sedang buang air? Rasa seperti tertarik ke bawah, berat, dan tidak nyaman. Banyak wanita usia lanjut mengalami ini, namun karena malu atau takut dianggap berlebihan, mereka hanya bilang, mungkin cuma kecapekan. Padahal, kondisi ini bisa jadi adalah prolaps uterus, yaitu turunnya rahim, atau bagian lain dari organ dalam ke arah liang, kewanitaan akibat melemahnya otot-otot dasar panggul. Ini bukan hal sepele, dalam kasus ringan, mungkin hanya terasa berat. Tapi bila dibiarkan, rahim bisa benar-benar turun, hingga terlihat keluar dari lubang vagina. Banyak ibu-ibu tidak menyadari, bahwa kondisi ini bisa dicegah sejak awal, jika otot dasar panggul, dilatih dengan benar. Sayangnya, karena tidak pernah dibahas, apalagi diajarkan sejak muda, banyak wanita baru tahu, setelah prolaps terjadi.
Beberapa gejalanya meliputi, sering merasa ingin pipis tapi tidak tuntas, sembelit, kesulitan buang air kecil, hingga muncul benjolan lunak saat mandi atau cebok. Ironisnya, karena tidak sakit di awal, banyak yang mengabaikannya. Padahal jika kondisi ini sudah parah, jalan satu-satunya adalah operasi. Maka, jika Anda merasa ada sesuatu yang berubah, jangan tahan, jangan malu, dan jangan menunggu terlalu lama. Tubuh kita berhak mendapatkan kenyamanan dan perhatian. Kita bukan hanya ibu atau nenek, kita juga manusia yang punya hak atas kualitas hidup yang baik, bahkan di usia lanjut. Dan ingat Bu, merawat diri bukanlah egois, tapi bentuk cinta yang paling sederhana dan paling penting. Ibu-ibu yang kami sayangi, setiap perubahan pada tubuh, bukanlah tanda kelemahan, tapi isyarat bahwa tubuh kita sedang berbicara. Jangan abaikan, jangan merasa sendiri, dan jangan malu untuk peduli. Kita telah melewati banyak hal dalam hidup membesarkan anak, menghadapi cobaan, menjaga keluarga. Kini saatnya kita juga menjaga diri sendiri, dengan penuh cinta. Karena di usia ini, yang terpenting bukan lagi terlihat sempurna, tapi merasa nyaman. Sehat, tenang, dan tetap punya kendali atas tubuh kita sendiri. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membuka mata, menguatkan hati, dan menjadi pengingat bahwa kesehatan wanita tak mengenal usia.